for the catapults. Setelah kejadian Haikap yang diselamatkan oleh Dagur, Haikap berhasil kembali ke markas naga. Kala itu di pagi hari yang cerah, Haikap dan yang lainnya sedang menembak bebatuan besar untuk dijadikan amunisi ke tapelnya. Kemudian terdengar suara gemuruh dari arah hutan. Haikap dan yang lainnya pun merasakan jika itu merupakan tanda pergerakan dari naga yang besar yang sedang menuju ke arahnya. Semua orang pun bergegas pergi dari sana. Namun, dikarenakan Astrid dan Snoutlout membawa batu-batu, hal tersebut membuat mereka terbang lamban. Haikap meminta mereka untuk melepas batu-batu tersebut. Snoutlout sempat akan terkena batu yang baru saja dilepaskan Astrid, yang untungnya Haikap berhasil menembak batu-batu tersebut. Akan tetapi, Hook Fang tetap terjatuh disebabkan sebelumnya dia mencoba melepaskan batu yang berada di dirinya. Dari arah hutan, gemuruh naga besar ternyata mengikuti mereka. Haikap dan yang lainnya pun langsung bersiaga karena Snoutlout berada di daratan yang membuat dirinya dalam bahaya. Ketika seekor naga muncul, semua orang langsung terkejut karena yang menghampiri mereka ialah Ratu Fireworm. Hook Fang yang melihatnya pun langsung memberikan salam kepada Ratu Fireworm karena memang dia sangat berhutang budi padanya semenjak kejadian di mana Hook Fang hampir mati karena kehabisan api. Snoutlout keheranan kenapa Ratu Fireworm datang ke markas naga. Begitu pula Haikap dan Fishleg yang juga aneh karena sarang Fireworm sangatlah jauh. Namun dari cara Ratu Fireworm berkomunikasi dengan Hook Fang, Snoutlout menyimpulkan jika Ratu Fireworm membutuhkan pertolongan. Kala itu Haikap juga melihat bekas luka di wajah Ratu Fireworm. Snoutlout yang melihat bekas luka tersebut langsung bergegas ingin menolongnya karena memang dia berhutang budi. Haikap yang melihat hal tersebut meminta Snoutlout untuk jangan gegabah karena mereka belum mengetahui siapa musuh dari Fireworm. Akan tetapi, Snoutlout pergi tanpa mendengarkan Haikap. Kemudian Haikap yang melihat hal tersebut pun tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti Snoutlout karena akan sangat berbahaya jika yang menyerang sarang Fireworm adalah pemburu naga. Maka Snoutlout sudah pasti tidak akan mampu melawannya seorang diri. Haikap dan yang lainnya mengejar Snoutlout yang terbang terburu-buru. Kala itu Haikap meminta Snoutlout untuk tenang dan jangan cepat-cepat karena Snoutlout belum mengetahui musuh apa yang berada di depannya. Di saat Haikap dan yang lainnya tiba di area pulau sarang Fireworm, Haikap merasa ada yang aneh di mana daerah tersebut terlalu tenang dan tidak ada sama sekali anak panah Dragonroot maupun jejak pemburu naga. Di dalam gua, Astrid masih kebingungan musuh apa yang sebenarnya berada di depan karena memang di dalam gua masih saja tidak ada tanda-tanda pemburu naga. Hingga kemudian, sang Ratu Fireworm berhenti dan terlihat di depan muncul seekor naga tanpa sayap yang sedang menggali di area gua. Semua orang bertanya-tanya, jenis naga apa itu? Fishleg pun mengeluarkan sebuah benda dari sakunya, yang ternyata itu adalah kartu naga yang sudah dia gambar sebelumnya dan juga dia kelompokkan. Fishleg menemukan catatan mengenai naga tersebut. Naga yang berada di depan mereka bernama Cavern Crasher, yang merupakan naga yang Fishleg kelompokkan ke kelas misteri. Cavern Crasher, atau akan saya singkat naga CC, adalah naga yang belum terlalu detail mengenai jenis serangannya dan juga keahliannya. Di dalam kartu Fishleg hanya tercatat jika naga CC sering mengusir naga dari sarangnya lalu mengambil alih rumah tersebut. Dan terjawab sudah alasan kenapa sang ratu meminta bantuan, tiada lain adalah untuk mengusir naga CC. Tanpa basa-basi, kala itu Snoutlout langsung menyerang naga CC. Fishleg sempat ingin menghentikan Snoutlout karena yang Fishleg ketahui, naga yang tidak mempunyai sayap pasti mempunyai gerakan yang gesit. Namun hal tersebut sudahlah terlambat. Naga CC kala itu bergerak ke sana kemari sambil menembak, dan hal tersebut juga membuat Haikap dan yang lainnya ikut menyerang. Kemudian naga CC kabur. Di saat dia hendak mencari jalan keluar, naga CC mengeluarkan lendir yang dicerotkan ke area Haikap dan yang lainnya.
Tidak mau kehilangan naga Cece, Snoutload menembakkan api yang ternyata, dan diri naga Cece yang sebelumnya dicerotkan kemana-mana ternyata terbakar layaknya minyak. Semua orang pun kepanikan kala itu, karena hal tersebut membuat batu-batu di sekitaran gua runtuh. Untungnya mereka berhasil membuka jalan, sehingga semua orang terselamatkan. Setelah semua orang selamat, sang ratu terus bergerak maju. Snoutload yang melihatnya langsung bergegas untuk mengejar sang ratu. Akan tetapi, Haikap yang khawatir kepada Snoutload meminta Snoutload untuk bersabar dan berunding terlebih dahulu untuk menentukan rencananya. Snoutload pun pergi, kala itu bebatuan ternyata kembali runtuh, lalu menghalangi jalan, sehingga Snoutload tidak ada lagi jalan untuk kembali. Singkat cerita, Snoutload berhasil mengejar sang ratu. Kala itu Snoutload merasa jika dia sudah bergerak sangat dalam sekali, sehingga dia berpikir untuk kembali. Namun, Hook Fang ternyata menolak hal tersebut, yang membuat Snoutload kembali bersemangat untuk menyelamatkan sang ratu. Sementara Haikap dan yang lainnya, mereka mencoba jalur yang lain untuk menyusul Snoutload. Kala itu mereka tidak menemukan jalan lain dan hanya berputar-putar di area tersebut. Hingga kemudian mereka bertemu naga Cece yang tiba-tiba keluar dari dinding gua. Haikap dan yang lainnya mencoba untuk menangkap naga Cece, namun karena pergerakannya yang lincah, sulit bagi Haikap untuk meringkusnya. Bahkan naga Cece kembali mencerotkan cairan minyak, lalu si kembar yang bertindak gegabah malah menyerang naga Cece dengan api, sehingga minyak naga Cece yang menempel di tubuhnya terbakar. Disebabkan gua yang sempit, membuat Haikap dan yang lainnya tidak bisa terbang dengan leluasa. Juga akibat minyak naga Cece yang menempel di tubuh Haikap dan yang lainnya, mereka pun memutuskan untuk menggiring naga Cece ke tempat yang lebih luas. Pertarungan pun berlanjut tatkala Haikap menemukan tempat yang lebih luas. Terlihat Haikap dan teman-temannya sudah mulai memahami pola serangan naga Cece. Di saat Fish Lake berhadapan langsung dengan naga Cece, tiba-tiba naga Cece meninggalkan pertarungannya dan pergi ke arah dalam. Semua orang akhirnya menyadari jika naga Cece ternyata bukanlah membuat sarang, melainkan mengincar telur fireworm. Sementara Snoutload dan sang ratu yang sebelumnya sudah tiba di tempat telur-telur fireworm mulai mengevakuasi telur-telur dan juga bayi fireworm yang baru saja menetas, hingga kemudian terdengar suara naga Cece. Snoutload, Hook Fang, dan sang ratu pun bersiap untuk menghadangnya. Kala itu di saat naga Cece muncul, pandangannya langsung tertuju kepada bayi-bayi fireworm. Hal tersebut pun membuat sang ratu langsung mengerahkan semua serangannya. Sang ratu terkena serangan trot naga Cece yang membuat dirinya tumbang. Hook Fang yang melihatnya langsung menembak bebatuan di atas sehingga naga Cece tertimpa batu tersebut. Okay, Hook Fang, this is it. Moment of truth. We are not. Okay, Hook Fang, this is it. Moment of truth. We are not. Akan tetapi, sayangnya naga Cece ternyata belumlah tumbang. Hook Fang pun kembali menyerang. Hingga kemudian, Hook Fang membuat serangan ulti di mana dia menggabungkan api dirinya dengan sang ratu. Lalu tercipta api yang sangat panas. Serangan tersebut ternyata berdampak pada naga Cece, di mana cairan minyak yang ada di dalam tubuhnya langsung terbakar, sehingga dia tidak bisa mencerotkan lagi minyaknya. Snoutload pun tidak menyia-nyiakan hal tersebut. Dia meminta Hook Fang untuk kembali melancarkan serangan. Oh no. Namun, keahlian menggali naga Cece tetap membuat Snoutload kesulitan. Untungnya Haikap dan yang lainnya tiba, sehingga mereka menyerang naga Cece bersamaan. Lalu naga Cece pun mundur. Oh, you didn't. I never ordered you to do anything. Kemudian setelahnya, film pun diakhiri dengan semua orang yang kembali menghancurkan batu-batu amunisi ketapel.